Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jamaah semua. Ane Aisyah Razik dan ini teman Ane. Wa ane Hasbin Nabil Fatih. Masya Allah. Al-Yaum atau hari ini kita akan mempelajari tentang dosa-dosa besar, yaitu 4 dosa besar ini. Yang langsung aja kita ke yang pertama. Ya salam. Dosa besar yang pertama adalah pembunuhan. Jadi apa sih itu pembunuhan? Pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Hukum dalam Islam haram dan dosa besar. Dan ini ada ayatnya, Pak. Kalau ayatnya boleh dibaca sama orang? Boleh. Nih, saya memilih buat yang sedang ulang tahun untuk selamat membaca ayatnya. Fatan ulang tahun. Berarti mau naktir semua kita? Ya. Saya mau selai oleh. Tolong disuruh. Siapa borok? Udah. Balata kedua nasalati. Ini pakai audio nggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna waliyan sultana fala yusrif yusrifana kota innahu kana masrura. Masya Allah. Ayo kita sama-sama bilang barakallahu fi umrik ya Fatan. Barakallahu fi umrik ya Fatan. Terima kasih ke Fatan karena sudah membacakan ayatnya. Sekarang kita langsung ke artinya. Jadi arti dari ayat tersebut adalah dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi sebenarnya pembunuhan ini gak selalu haram dan alasan-alasan yang benar tuh ada, diantaranya adalah kisos, jihad dan lain-lain. Itu pasti karena kisos tuh pasti ada yang melakukannya atau ada algojonya. Nah itu tuh pembunuhan yang halal. Nah dan apa hukumnya kalau sanksinya kalau sudah terjadi pembunuhan? Sanksinya itu diantara itu kisos tersebut, yaitu balasan yang seimbang. Seperti yang sering disebutkan, kalau misalnya sudah an-nafsa bin-nafsi, kalau sudah terambil jiwa seseorang, maka sudah harus dibalas dengan jiwa yang mengambilnya. Dan juga ada diyat. Jika pihak korban memaafkan, pembunuh harus membayar diyat. Jadi nggak harus dibunuh lagi, tergantung keluarga korban apakah dia memaafkan atau tidak. Nah, tapi tentu taubat adalah wajib, apalagi kalau sudah diberi kesempatan untuk hanya membayar dia. Lanjut. Dosa besar. Asbin. Oke guys, selanjutnya adalah LGBT. LGBT itu apa? Jadi LGBT itu singkatan yang kepanjangannya lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Apa itu Kak? Lesbian adalah hubungan sesama perempuan. Terus gay atau liwat adalah hubungan sesama lanang. Terus biseksual itu dia dua-duanya ngaku cowok, ngaku cewek gitu. Terus transgender dia perubahan jenis kelamin, yang tadinya dia cowok berubah jadi cewek atau cewek berubah jadi cowok. Nah terus buat dalilnya, oh yang Akwat yang baca. Yang habis ultah. Yang habis ultah siapa? Naura. Naura. Asal. Yang intak. Yang empat. Yes. Kebaca nggak? Enggak. Itu apa tuh AI? Itu loh yang 81 AI. Terus ya.
rijal syahwatam min dunin nisa bal antum qaumun muslimun. Masya Masya Allah. Masya Allah. Itu Minggu Indonesia ya. Nah, jadi Itu harokatnya fathah sih. yang mana Pak? Indonesia. Rokaat atasnya Pak. Iya, Tapi gak iya Pak. Ini alamin. Iya. Iya. Nah, terus buat LGBT ini sanksinya bakal kena had kayak zina, bisa rajam atau hukuman berat yang lainnya. Terus mayoritas ulama itu sepakat kalau perbuatan ini tuh sangat berbahaya secara moral karena melanggar kodrat manusia. Ya nggak sih? Nah, terus kalau transgender itu diperbolehkan kalau misalnya itu emang ada penyakit yang mengharuskan untuk berpindah kelamin. Ya gitu. Bukan Ada nggak sih? Ada. Apaan? Ada apa dia ada-adakan? Ada. Kayak semisal nih, si kamu kanker gitu, nah harus dipotong. Nah, itu tuh ya udah itu hal. Tapi kan dia Emang ada nggak ganti kelamin. Ya kan emang Cuma ganti jual kelamin kelamin. gimana coba cara? Ya kan potong gitu. Nanti aja itu mata Itu ya itu nanti aja ya. Kita lanjut aja ke dosa-dosa selanjutnya. Dibentuk kocak. Jadi dosa-dosa selanjutnya adalah judi. Judi. Tiap malam Jadi kan. apa itu judi? Judi itu adalah semua bentuk taruhan atau permainan yang mengandung unsur menang kalah berdasarkan keberuntungan. Dan dalilnya ada, nih kayaknya saya aja yang bacain, aneh aja yang bacain aneh. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah wa hal antum muntahun. Sesungguhnya khamr, judi, berhala dan undian pernah panah dan undian panah adalah najis dan perbuatan setan, maka jauhkanlah agar kau beruntung. Jadi sanksi dari melakukan judi ini itu ada beberapa. Kalau di dunia itu had atau takzir, tidak ada nas yang menetapkan hukuman baku. Jadi hukumannya itu gak beneran ada ditetapkan oleh Al-Quran gitu, gak ada nasnya. Cuman pemerintah itu boleh menetapkan sendiri, yaitu takzir. Udah. Cuman ini tetap termasuk dosa besar. Terus dosa besar yang terakhir. Akan suka minum di Pak. Apa sih orang Makan tua? kalau rego. Itu marjan kocak. Oke, jadi dosa besar yang selanjutnya adalah meminum khamar. Khamar apa sih? Khamar adalah semua minuman yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum dengan mengamalin syaitan min amalin syaitani wajtanibul ngalakum tuh yang artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Sama dalilnya sampai tadi. Terus kalau orang minum khamar hukumannya apa? Hukumannya adalah dicambuk 80 kali bagi peminum khamar berdasarkan praktik di masa sahabat Nabi. Ya udah deh. Masih ada. Ya masih ada. Lanjut. Jadi ada pengharuman khamar. Yang pertama adalah tahap netral atau belum ada larangan. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Quran surat An-Nahl. Nah, ayat ini tuh cuma mengakui keberadaan khamar, tapi belum ada larangan di ayat ini. Yang selanjutnya ada tahap pengharaman yang isyarat negatif. Nah, disebutkan ada keburukan. Pada khamar dan judi ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi mudorotnya itu besar. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga adalah tahap pembatasan, yaitu dilarang saat akan sholat. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Quran surat An-Nisa ayat 43. Terus yang keempat ada tahap larangan atau pengharaman khamar yang total. Itu sesungguhnya khamar, judi, berhala. Ini ayat yang tadi udah dibacain. Ini masuk ke ayat yang mengharamkan secara total. Ya udah gitu. Terima kasih
telah mendengarkan Ane dan teman Ane Hasbin dalam mempresentasikan. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyain? Silakan Jason. Jangan saya LGBT. Aneh. Nah, gimana kalau kita misal main slot di situs judi?